Selamat datang kembali bosku di channel Edi Sendoro, dan kali ini kita akan membahas progres dari pembangunan Mandalika International Street Circuit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan ini bosku, saya akan berbagi informasi terkait jenis aspal yang digunakan di Mandalika International Street Circuit. Untuk trek utama jenisnya apa, untuk service route-nya jenisnya apa, kita akan bahas di video kali ini bosku. Untuk progres Mandalika International Street Circuit bosku, perlu diketahui bahwa tidak pernah henti untuk dikerjakan. Tetap optimis karena progres Mandalika International Street Circuit akan terus menampakkan hasil yang gemilang. Untuk mengejar sebuah kata homologasi dari Bos Dorna tidak begitu gampang bosku, harus butuh kerja keras ekstra tentunya, karena sebuah sirkuit yang bertaraf internasional di mana event MotoGP akan berlangsung tentu harus seleksi dengan ketat, dan begitu juga dengan pembangunannya. Tentunya kita akan membahas progres pengerjaan bosku di sirkuit Mandalika, di mana kita akan mulai untuk mereview dari trek lurus sampai dengan tikungan ke-17. Sekaligus saya akan menyisipkan informasi untuk jenis aspal yang digunakan di area main track atau track lane dan area inner lane maupun outer lane service route dari Mandalika International Street Circuit. Dan kita sudah berada di trek lurus bosku dengan panjang 700 meter, di mana area inner lane-nya sudah diberikan pagar pembatas dan sudah jaring-jaringnya sudah ditempatkan, dan capaian terbaru di mana di area rumput dari trek lurus kali ini sudah ditanam bosku. Untuk area sambungan di bagian main track dari trek lurus ini masih dilakukan pengerjaan untuk pemerataan dan pemadatan material sarbis dan LPA-nya yang sudah dihamparkan bosku. Dan selanjutnya kita tadinya melihat progres dari penanaman rumput dan penimbunan di area tunnel atau terowongan di bagian sayap kirinya sudah tertimbun rata di bagian kiri dari sayapnya. Selanjutnya kita akan menuju tikungan pertama bosku yang sudah tersambung dengan trek lurus. Bagian main tracknya di sini sudah sangat baik sekali, dan kita menuju tikungan pertama bosku atau tikungan ke-1 yang berada tepat di depan Bukit Pink Hill. Jadi progres pengerjaan di bagian trek ke-1 kali ini masih dilakukan untuk penanaman sistem drainase wis beton di sebelah kanan area outer lane dari trek ke-1, dan kita menuju tikungan kedua bosku, di mana proses pengerjaan di sini masih untuk dilakukan pembuatan area service route kiri atau kita sebut sebagai outer lane. Aktivitas pengerjaan memang kita lihat di sini di tikungan ketiga dan keempat masih dilakukan pemerataan, dan alat berat berjenis vibrating roller dan motor grader terlihat di area gravel. Dan selanjutnya kita menuju tikungan kelima, dan kita sudah melewati dari sistem drainase induk keempat yang berada di tikungan keempat, di mana di tikungan kelima di depan kita kali ini masih sedang dilakukan untuk pemasangan daripada sistem drainase. Untuk bagian gravel di bawah memang ada penyerap yang diberikan
Selanjutnya memang progres dari pemasangan pagar pembatas di tikungan kelima sampai tikungan 6 sudah terpasang, tinggal jaring-jaringnya belum terpasang bosku. Memang kondisinya di hari ini memang begitu cerah, sangat bersahabat untuk melakukan aktivitas pengerjaan proyek. Tidak ada sedikit pun rupanya berawan, sangat cerah, langitnya sangat biru bosku. Dan sudah kita sampai di trek ke-6 di mana area rumputnya sudah menghijau, masih dilakukan untuk penghamparan material sabis dan LPA juga ini di bagian main track dari trek ke-6 menuju tikungan ke-7 bosku. Selanjutnya kita akan menuju tikungan ke-7 di mana progres pengerjaan untuk pemasangan sistem drainase horoton sudah finish pengerjaannya bosku dari trek 6 sampai dengan tikungan ke-7. Progres pengerjaan di tikungan ke-7 bosku, karena kita sudah tahu sudah finish pengerjaan untuk pemasangan sistem drainase horotonnya, sedang dilakukan sekarang untuk pembersihan atau mengangkat material tanah yang tidak digunakan lagi di area timbunan daripada sistem drainase horoton. Dan selanjutnya kita melewati tunnel 2 atau terowongan 2, di mana memang dari trek ke-7 sampai dengan tikungan ke-8 masih belum terkoneksi karena belum diberikan material sabis atau LPA di bagian main tracknya. Begitu pula dengan tikungan ke-8 dengan tikungan ke-9. Untuk fokus pengerjaan di tikungan ke-9 bosku, untuk segera dirampungkan progres pengerjaan untuk mengkoneksikan sistem drainase horoton dengan sistem drainase buangan pipa putih, dan sana sudah tertanam, tinggal dilakukan penimbunan pemerataan. Dan selanjutnya kita akan melihat progres dari trek ke-9 kali ini bosku, yang sudah tertanam area rumputnya sampai dengan tikungan ke-10. Tentunya saya akan juga membahas di sini di mana di trek ke-9 yang sudah dilakukan pengaspalan layer pertama di bagian inner lane-nya, dan inilah kondisinya di mana tanggal 26 hari Jumat kemarin bosku di bulan Februari sudah dilakukan untuk aktivitas pengerjaan penghamparan material aspal panas, dan sudah finish pengerjaannya untuk layer pertama. Dan inilah aktivitasnya yang saya rekodnya di hari Jumat dulu, aktivitas pengerjaan untuk pertama kalinya bagian main track dari Mandalika International Street Circuit dilakukan pengaspalan bosku. Jadi jenis aspal yang digunakan di Mandalika International Street Circuit bosku, yang sudah berstandar homologasi, yang sudah sudah punya sertifikat dari FIM, di mana memang jenis aspal yang digunakan itu khusus. Yang pertama yaitu lapisan pertama yaitu AC base, yang kedua nanti ada namanya access binder, dan yang terakhir untuk bagian main tracknya itu nanti yang paling tinggi yang posisinya yang lapisan ketiga itu surface SMA, yang targetnya rampung pada pertengahan bulan Mei ini katanya bosku. Semua lapisan daripada service route maupun main track dapat tersambung semua utuh. Namun kita akan lihat apakah benar informasi ini sesuai dengan optimisme daripada ETDC dan MGPA tentunya. Dan untuk disampaikan kepada bosku bahwa jenis aspal yang digunakan saat ini itu masih produk lokal dari Pertamina, ini mana nanti memang untuk lapisan terakhir itu yang memang khusus terbuat dari Eropa. Jadi memang sudah distandarisasi, yang karena Indonesia masih belum mampu untuk membuat aspal yang berjenis khusus yang berada di lapisan teratas dari bagian main track. Jadi untuk perlu disampaikan atau ditegaskan kepada bosku bahwa untuk layer pertama di bagian main track atau track line maupun area service route bagian kanan maupun kiri atau kita sebut sebagai outer lane maupun inner lane itu sama jenis aspal yang digunakan, yaitu AC BC base. Oh iya bosku, kita sudah sampai tikungan ke-10, dan kali ini tepat berada di trek ke-10 yang sedang dilakukan pemberian material khusus untuk bagian daripada rumput yang segera akan ditanam menuju tikungan ke-11. Di sini di tikungan ke-11 sedang dilakukan penanaman rumput bosku. Selanjutnya aktivitas yang teranyar kemarin di mana memang progres pengaspalan di area service route sebelah kanan sedang dilakukan menuju tikungan ke-12. Dan memang kondisinya progres untuk penyambungan area service route bosku di semua lintasan daripada Mandalika International Street Circuit ini terus dilakukan untuk segera nanti diberikan pagar pembatas.
karena memang progres nanti sesudah diberikan pagar pembatas maka akan dilakukan pengaspalan lapisan kedua yang bertujuan untuk memperkokoh bagian daripada pagar pembatas yang sudah diberikan baik di area inner lane maupun outer lane dari Mandalika International Street Circuit. Progres pengerjaan untuk trial pengaspalan baik inner lane maupun outer lane dari sirkuit MotoGP Mandalika kita ini bosku, yang kita sebut sebagai memang luar biasa, memang supporter MotoGP tanah air, sampai-sampai kita sebut sebagai sirkuit MotoGP Mandalika, bukan Mandalika International Street Circuit. Ya, tapi tidak masalah, sah-sah saja bosku, karena memang ya gemuruh daripada supporter ini luar biasa untuk ya greget lah untuk cepat rampung Mandalika ini. Di mana jalan JKK ini akan menjadi sebuah stimulus perkembangan ekonomi dan perwisata tentunya, sekaligus untuk mengobati rasa rindu para pencinta MotoGP setanah air yang begitu lama tidak menonton secara langsung, yang hanya menonton di TV atau ke negara lain untuk menonton. Sekarang di negeri kita akan terbangun Mandalika International Street Circuit atau sirkuit yang bertaraf internasional yang ya menjadi kita kebanggaan lah. Jadi tidak merasa bahwa negara kita itu terbelakang atau tidak maju. Ya begitulah bosku. Jadi untuk bagian daripada inner lane maupun outer lane yang nantinya akan diberikan pagar pembatas dan memang harus dilakukan penyambungan atau terkoneksi semua bagian service route-nya, sebab ketika dilakukan pengaspalan layar kedua nantinya di bagian service route-nya ini berfungsi untuk mengkokohkan bagian daripada beton dari pagar pembatas bosku. Untuk material aspal yang digunakan untuk layar pertama ini sama persis dengan yang diberikan di bagian main track atau kita sebut sebagai track line dari track ke-9 menuju tikungan ke-10 kemarin bosku. Jenis aspal sama bosku. Jadi ketika sudah dilakukan pemerataan dan pembadatan, beginilah hasil yang sudah dilakukan tadi di bagian service route sebelah kiri dari track ke-12 yang menuju tikungan ke-13. Namun memang di sini belum terkoneksi bosku, di bagian sistem drainasenya masih belum terkoneksi di bagian atasnya, walaupun sudah finish pengerjaan pemadatan di bagian atas sistem drainase. Selanjutnya kita menuju tikungan ke-13 sampai dengan ke-14. Memang tidak ada aktivitas pengerjaan yang begitu berarti di sini. Memang sudah dilakukan penanaman sistem drainase horoton dan sudah terbeton juga. Dan selanjutnya kita akan menuju sistem drainase induk ke-8 yang berada di trek ke-14 bosku, dimana progres pengerjaannya ini masih sedang dilakukan untuk pembuatan daripada konstruksi pembangunan daripada badan sistem drainase induk ini yang akan terkoneksinya nanti di sistem drainase induk utama di bagian barat. Memang untuk sistem drainase horoton tipe Raseptic High Cap seri T8300 sudah melewati daripada badan sistem drainase induk kali ini bosku. Dan memang untuk proses penimbunan sudah mulai dikerjakan. Dan selanjutnya di tikungan ke-15 untuk sistem drainase wish beton sedang ditempatkan di sini. Memang beton-beton wish beton ini begitu besar sekali bosku. Memang butuh pengerjaan ekstra untuk dapat merampungkan semua sistem drainase yang ada di Mandalika International Street Circuit. Dan beginilah hasil review kali ini. Dan memang proses pengerjaan dari tikungan ke-15, 16, dan 17 masih proses untuk menuntaskan bagian daripada sistem drainase bosku.
Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini, cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.